on time. Ya, katakan kepada sebelah kita, mari kita belajar on time. Ya, belajar untuk bahkan sebelum waktu di dalam celebration kita bisa bersama-sama untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini sepanjang 1 bulan kita belajar tentang bagaimana kita mengalami favor Tuhan dan kita mengalami perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu saya ingin mengajak kita semua, kalau kita mau memperoleh favor Tuhan, kita harus mengizinkan ada kasih karunia yang cukup untuk setiap kita. Katakan bersama dengan saya, kasih karunia yang cukup. Apakah saudara memerlukan kasih karunia itu? Saya percaya kehidupan kita memerlukan kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, saya merindukan semua kita yang ada di tempat ini. Kita mau belajar tentang kasih karunia yang cukup buat setiap kita. Setiap kali kalau kita perlu apa? Perlu untuk pekerjaan, kita mendapatkan apa? Kasih karunia yang cukup. Di waktu kita mengalami apa lagi? Kita mengalami tantangan dan kita mengalami masalah, kita juga memperoleh apa? Kasih karunia juga yang ada dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Zakaria pasal yang keempat. Ya, firman Allah berkata kepada Zerubabel, dan saya percaya ini juga firman kepada saudara dan saya semua. Zakaria pasal yang keempat, ya, pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita sudah temukan, saya mau ajak kita bergantian membacanya. Pada ayat yang ke-6 yang pria, ya, kemudian bergantian dengan yang wanita. Demikian firman Tuhan yang pria. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Amin, saudara. Di dalam hidup ini, saudara tidak bisa menggunakan kekuatanmu sendiri, keperkasaanmu sendiri, tetapi dikatakan di sini, mari kita baca, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi di dalam menghadapi hidup ini, di dalam menghadapi persoalan, di dalam menghadapi berbagai hal yang kita harus lalui, firman Tuhan berkata, jangan menggunakan keperkasaan dan kekuatanmu, tetapi gunakanlah, yaitu apa? Roh Tuhan yang ada dalam hidupmu. Saudara, apa maksudnya roh Tuhan yang ada dalam hidup kita? Mari kita lihat ayat yang ke-7, silakan, yang wanita. Ada amin, saudara? Apa gunung yang besar dalam hidupmu? Engkau punya gunung kemustahilan, engkau punya gunung persoalan, engkau punya gunung tantangan yang begitu besar dalam hidupmu. Tetapi hari ini saya mau katakan, coba lihat semuanya ke depan, semuanya akan menjadi tanah rata. Amin, saudara? Semuanya akan menjadi mungkin, dan yang mustahil menjadi mungkin. Dengan syarat, perhatikan baik-baik. Apa syaratnya? Silakan yang wanita baca lagi. Hei, dikatakan apa? Dia mengangkat batu utama. 2 minggu yang lalu saya, atau 1 bulan yang lalu saya membawa pizza. Tetapi pada bulan ini saya tidak membawa apapun. Kenapa? Karena saya tahu kita sudah bisa membayangkan ada batu di tangan kita. Dan dikatakan ini adalah batu yang utama. Wow. Saudara bisa bayangkan, coba tangan kananmu pegang batu itu. Perlu imajinasi yang kuat memang, ya. Dan ini tentunya batu untuk bukan melempar orang lain. Tetapi ini batu yang utama, dan saya mau katakan, dikatakan bahwa di waktu kita mengangkat batu ini, kita harus apa? Kita harus apa? Bersorak. Ayo kita bersorak dengan kata-kata apa? Kalau ngomongnya 1 kali nggak cukup, karena dikatakan di sini apa? Bagus, bagus sekali batu itu. Saudara, hari ini saya mau saudara teriak dengan suara yang keras, katakan, bagus, bagus sekali batu utama itu. Kalau ngomong ini kayak orang gila, ya, saudara, kenapa? Apa yang dimaksud dengan batu? Nanti kita mau belajar. Batu berbicara tentang siapa? Yesus, batu karang yang teguh. Yesus adalah menara yang kuat. Dan kata yang bagus sekali dalam kata bagus-bagus, coba kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, di dalam King James Version atau dalam apa? Terjemahan di dalam Alkitab bahasa Inggris apapun, secara umum kata bagus-bagus di sini dituliskan dengan kata apa? Grace, grace. Yaitu apa? Kasih karunia, kasih karunia. Wow. Jadi ternyata bahasa Indonesianya kurang tepat. Bahasa Inggrisnya nanti surah searching, surah akan ketemukan kata apa? Grace, grace. Grace senang dengan nama ini. Ya kan ada nama Grace di sini.
Dan setiap kali kalau kita menemukan ada orang yang bernama Grace, saya percaya bahwa yang bernama Grace akan membawa kasih karunia kepada orang lain. Saudara, saya yakin sekali, sekalipun kita tidak perlu nama Grace, karena ada orang juga bernama Grace, tapi kita butuh kasih karunia untuk ketemu Grace. Tetapi saya percaya bahwa ada kasih karunia demi kasih karunia sesudah kita memegang Yesus Kristus, batu utama, batu karang dalam hidup kita. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah menara yang kuat? Apakah saudara yakin bahwa dia adalah batu penjuru, batu pilihan yang kita harus pegang? Dan kita akan berkata, Tuhan, saya bersyukur karena saya memegang batu yang bernama Yesus Kristus, dan ada kasih karunia demi kasih karunia yang akan terjadi dalam hidup saya. Saudara yakin hari ini ada kasih karunia Tuhan dalam hidupmu? Amin. Coba lihat sebelahnya, ada kasih karunia yang cukup buat hidupmu. Kalau belum dapat pasangan, ada kasih karunia yang cukup buat hidupmu. Kalau yang sudah menikah, berdoa buat punya anak, ada kasih karunia yang cukup buat hidupmu. Kalau yang sudah punya anak masih butuh keuangan untuk menutup keuangannya, ada apa saudara? Kasih karunia di dalamnya. Ada amin? Amin. Saudara, hari ini dengan khotbah saya juga tentunya ada kasih karunia yang saudara bisa dapatkan. Ada amin? Ya, saya berdoa buat setiap saudara di ruangan ini. Saya sungguh percaya, mulai hari ini, sesudah-sudah dengar firman ini, di waktu engkau menghadapi gunung yang besar, akan menjadi tanah yang rata. Saudara melihat hal yang mustahil akan menjadi mungkin. Di saat saudara memegang Yesus Kristus, batu utama, dan saudara akan bilang, kasih karunia, cukup buat saya. Amin, saudara. Dan hari ini, kita akan menemukan pada ayat yang ke-8, yang pria, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Ayat 9 yang wanita. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-9. Ayo, yang wanita baca dengan suara yang jelas. Tangan. Saudara percaya bahwa tanganmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan? Amin. Saudara ingat baik-baik, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau memulai tanpa mengakhiri dengan baik. Tuhan akan memberikan engkau kesempatan untuk memulai dan mengakhiri dengan baik. Finishing well. Yang wanita baca, maka ayat 10 mari kita baca sama-sama. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa Israel kecil, ingat baik-baik, jangan pandang hina, jangan anggap remeh, jangan underestimate hal-hal yang kecil. Dari hal yang kecil saudara akan melihat perkara yang besar. Dan di waktu engkau tidak memandang hina, apa yang terjadi? Mari kita baca. Mereka akan bersukaria melihat batu pilihan yang ada di tangan Zerubabel yang 7 ini. Apa maksudnya? Ini bukan angka togel, saudara, tapi angka 7. Saudara mendapatkan bahwa ini adalah sebuah penglihatan dari Zakaria karena ada 7 pelita di dalamnya, dan dikatakan di sana adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nanti saya akan jelaskan. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca hari ini, saudara akan menemukan bahwa mulai hari ini Tuhan akan memberikan kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan. 125 kali kata kasih karunia dituliskan di dalam Alkitab. Berapa kali? 125 kali untuk kita menghadapi berbagai tantangan. Dan saudara menemukan di dalam suratan Rasul Petrus dan Paulus, saudara akan menemukan seluruh rasul-rasul menuliskan 16 surat dari 21 surat di dalam perjanjian baru. Selalu ada kata kasih karunia yang ada di depannya. Wow, berarti kesimpulannya apa? Betapa pentingnya kita hidup di dalam kasih karunia. Amin, saudara. Dan hari ini saya temukan juga, ternyata kasih karunia itu berbagai jenis di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kasih karunia jenis yang pertama. Saudara mau tahu kasih karunia jenis yang pertama? Yaitu saya sebut dengan kasih karunia yang menyelamatkan, saving grace. Saudara, hari ini Efesus 2 ayat 8-9 berkata bahwa kita mendapatkan kasih karunia yang menyelamatkan. Mari kita buka ayat ini. Firman Allah berkata, sebab karena apa? Mari kita baca. Kasih karunia. Ayo dengan suara yang lebih. Karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Jadi ternyata kasih karunia kita belajar yang pertama adalah kasih karunia yang menjadi pemberian Allah yang menyelamatkan kita. Berapa banyak saudara hari ini yang sudah dapatkan kasih karunia yang menyelamatkan hidupmu? Saudara, kau sudah dapatkan? Saya mendapatkan kasih karunia diselamatkan Tuhan 30 tahun yang lalu.
Ya, jangan-jangan di anak-anak muda di tempat ini ada yang belum lahir. Ya kan? Tapi saya percaya ada yang sudah 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang baru beberapa bulan. Tapi hari ini percayalah bahwa kasih karunia semata-mata datangnya dari Tuhan, dan kasih karunia akan menyelamatkan hidupmu. Berdoalah hari ini. Kita berdoa supaya keluarga kita akan menerima kasih karunia yang menyelamatkan papa dan mama kita. Kasih karunia akan menyelamatkan anak-anak kita. Kasih karunia akan menyelamatkan satu isi keluarga besar kita. Amin, saudara. Saudara, kita harus berdoa. Mari temukan kasih karunia yang menyelamatkan. Tapi nggak cukup. Kita harus menemukan lagi ada kasih karunia kedua. Coba perhatikan. Sebelum dibuka, saudara pernah temukan sesudah engkau terima Yesus lahir baru, engkau terima kasih karunia menyelamatkan itu, terus kemudian engkau masih bisa nggak jatuh dalam dosa? Masih bisa? Engkau masih bisa mengalami persoalan demi persoalan, khususnya di dalam area kelemahan dan dosa yang seringkali jatuh bangun. Ada ikatan yang membuat hidupmu tidak bisa bebas dan merdeka. Saudara perlu apa? Nah, khusus ini, coba lihat semuanya. Saya tahu dari wajahnya memang butuh kasih karunia ini. Ya, kasih karunia yang kedua, kasih karunia apa? Kasih karunia yang membenarkan kita. Saudara masih ingat, status kita adalah anak-anak Allah, betul? Sekalipun kita jatuh dalam dosa, sekalipun kita mengalami berbagai persoalan, tapi bukan berarti bahwa kita semau-maunya dalam kasih karunia itu. Tetapi hari ini ada justifying grace, ada kasih karunia yang membenarkan hidupmu. Ada di mana ayatnya? Roma 3 ayat 24 sampai 26. Roma 3 ayat 24 sampai 26, kita semua sudah tahu bahwa ayat tentang keselamatan ada di ayat 23. Tapi pada ayat 24 saya bacakan kepada saudara semua. Dan oleh apa? Kasih karunia telah dibenarkan. Perhatikan baik-baik. Justifying. Saudara, kau sudah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25, saudara yang baca. Ternyata di waktu setelah dibenarkan, apa yang terjadi? Saudara, didamaikan. Perhatikan semuanya. Di dalam hidup ini persoalan terbesar adalah sekalipun kita sudah diselamatkan, terima kasih karunia keselamatan itu, tapi kita seringkali apa? Tertuduh. Kita nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak bisa berdamai dengan Tuhan. Dan perhatikan, lihat semuanya. Orang yang nggak bisa berdamai dengan Tuhan, nggak bisa berdamai dengan dirinya, pasti sulit berdamai dengan orang lain. Tapi saudara, di waktu engkau belajar, engkau berdamai dengan orang lain. Itu adalah hasil dari engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Engkau berdamai juga dengan Tuhan. Saudara, hari ini firman Allah berkata bahwa Tuhan memiliki kasih karunia membenarkan engkau kembali. Sudah jatuh, apa yang terjadi? Dibenarkan. Mengalami mengalami apa? Mengalami yang namanya saudara sampai terlentang, tapi Tuhan akan bangkitkan engkau kembali. Hari ini saya berdoa, jangan pernah tertuduh. Mulai dari sekarang, pembenaran dari Tuhan akan diberikan dalam hidupmu. Saudara, firman Allah berkata, saya bacakan, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Coba lihat semuanya. Ya, Tuhan begitu sabar ya saudara. Tapi kita seringkali kurang sabar sama orang di sebelah kita, atau kita kurang sabar sama Tuhan. Hari ini Tuhan begitu sabar. Ayat 26, mari kita baca. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan Tuhan pada masa ini. Coba lihat semuanya, masa ini, supaya nyata bahwa Tuhan itu apa? Benar. Dan juga apa? Membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lihat semuanya. Dosa yang mengikat hidupmu, kelemahan yang membuat engkau jatuh bangun. Tapi jangan pernah tertuduh. Kenapa? Karena Tuhan sudah membenarkan hidupmu. Saudara, sebab itu dalam gereja saya selalu percaya kita harus menerima semua jenis orang bentuk apapun. Kenapa? Karena Yesus menerima semua orang apa adanya, bukan karena ada apanya. Dan kita seringkali menerima orang lain ada apanya. Kalau ada apanya buat kita, baru kita mau menerima dia. Tapi saya selalu berkata, makanya di dalam gereja, di Alba atau di TCC, saya yakin sekali bahwa semua kita di ruangan ini, Tuhan hari ini mau memberikan kasih karunia yang membenarkan, mendamaikan hidupmu, supaya hidupmu damai kemana-mana, penuh dengan damai sejahtera. Coba lihat wajah sebelahnya, penuh damai sejahtera, atau wajahnya penuh tuduhan kadang-kadang, atau wajahnya penuh dengan konflik dan persoalan.
Tapi hari ini saya berdoa, saya berdoa supaya saudara menerima pendamaian, kebenaran dari Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik kepada Tuhan. Dari wajahnya sudah berdamai. Lihat wajah saya juga sudah damai sekali. Ya, tapi seringkali kita kalau ketemu orang kayaknya kok kurang damai lihat wajah dia, kok kurang damai lihat dia, kok kurang damai lakukan ini. Tapi saya percaya hari ini Tuhan mau lakukan, yaitu apa? Justifying grace. Kebenaran yang membenarkan, kebenaran yang mendamaikan. Tapi tidak cukup. Ada banyak orang hari ini begitu senang dengan prinsip-prinsip pendamaian, pembenaran, sampai mereka lupa bahwa ternyata ada kasih karunia yang ketiga, yaitu saya sebut dengan di dalam firman Tuhan, teaching grace. Sudah tahu bahwa hidup ini harus dididik, harus ada yang diajar. Di dalam firman Tuhan yaitu Titus 2 ayat 11 sampai 12. Kita belajar bahwa ternyata karena saya bacakan kasih karunia Allah yang apa? Menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini kasih karunia yang pertama. Tetapi nggak cukup. Sesudah dia menyelamatkan saudara dan saya, dia melakukan apa? Ayat yang ke-12, mari kita baca sama-sama. Kasih karunia mendidik kita. Amin saudara. Mendidik, mengajar saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita, mari kita baca, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup, berapa banyak saudara mau jadi pemimpin yang bijaksana? Saudara mau jadi anak Tuhan yang adil? Saudara mau jadi orang-orang murid Yesus yang beribadah dalam dunia sekarang hari ini? Sekali lagi, saya mau tanya, ada karakter Kristus dalam hidupmu? Gimana caranya supaya ada karakter dalam hidupmu? Belajarlah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita belajar untuk diproses, digesek. Karakter adalah apa? Saudara tahu arti karakter? Karaso, artinya apa? Digesek, digores. Dan saya tahu dari wajahmu sudah cukup banyak digores. Ada goresan-goresan yang begitu dalam dari pemimpinmu. Ada goresan yang begitu dalam sesama tim dalam melayani. Ada banyak gesekan suami istri. Ada banyak gesekan yang sudah terjadi. Sudah sampai rata wajahnya. Kenapa? Amplasnya sudah nggak ada. Kenapa saudara? Karena kita hari ini, perhatikan baik-baik, kita belajar dari kasih karunia yang ketiga yang mengajar dan mendidik kita. Membawa kita supaya kita jadi orang yang bijaksana, adil dan beribadah. Saudara, saya percaya hari ini saya berdoa saudara perlu kasih karunia supaya saudara jadi pemimpin yang bijaksana, saudara menjadi orang yang adil, dan saudara menjadi orang yang ditemukan beribadah. Saudara beribadah yang dimaksud bukan soal ibadah di hari Minggu. Beribadah yang dimaksud adalah mempersembahkan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi hari ini saya berdoa sekali lagi. Mari kita kembali ke poin yang ketiga. Ada teaching grace, ada kasih karunia yang mendidik kita. Saya mau tanya, kalau kasih karunia mendidik kita enak nggak? Kan enak nggak enak? Betul nggak? Tapi kita harus belajar di dalamnya. Dan Tuhan memakai, coba lihat semuanya. Terkadang Tuhan memakai otoritas di atasmu untuk membawa kasih karunia itu buat hidupmu. Betul nggak? Sebab itu kita mesti belajar. Di dalam hidup, dalam bergereja, kita harus belajar ada kasih karunia yang mendidik kita. Ada kasih karunia yang mengajar kita. Nah, tapi yang saya mau korbankan hari ini bukan hanya 3 hal ini. Yang terakhir yang sangat penting selalu punya, yaitu apa? Saya sebut dengan kasih karunia yang memampukan hidup. Enabling grace. Kasih karunia yang memampukan. Sufficient grace. Ada kasih karunia cukup. Coba lihat semuanya ke depan. Saya suka kasih joke begini. Saya kalau dapat parkir agak susah di mall, saya akan bilang begini, kasih karunia, kasih karunia. Ya, semoga nanti sesudah itu dapat tempat parkir kira-kira. Ya, tentunya ini bukan sesuatu yang benar, tapi maksud saya ini harus jadi sebuah kebiasaan dalam hidup kita, di mana kita menghadapi begitu banyak kemustahilan. Ya, saudara, hidup ini kita butuh sekali banyak kemampuan dari Tuhan. Benar? Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaanmu. Saudara, kita nggak bisa settle problem keluarga kita. Kita nggak bisa selesaikan masalah dalam gereja. Kita nggak bisa handle semua hal dalam hidup ini. Kita perlu apa? Kasih karunia dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan roh Tuhan yang ada dalam dirimu? Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan apa? Roh Allah. Apakah roh Allah di sana? Kasih karunia yang ada dalam hidup. Ada amin saudara. Hari ini kasih karunia yang memampukan ada dalam hidup. Mari kita baca ayatnya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9.
saudara akan mendapatkan ayat yang ayat yang meneguhkan kita, di mana Paulus belajar dalam kasih karunia yang memampukan dia di dalam melayani Tuhan. Terkadang kita sudah nggak mampu, kadang-kadang kita mau lari dari Tuhan, kadang-kadang kita mau lari di dalam apa? Di dalam kenyataan kehidupan, karena kita tidak sanggup lagi. Tetapi hari ini ada ayat yang berkata dalam 2 Korintus 12 ayat 7, saya bacakan kepada saudara, dan supaya aku, siapa aku? Paulus. Dan sebenarnya ini juga bagus buat saudara dan saya, yaitu kita semua, supaya aku jangan sombong, supaya aku jangan meninggikan diri. Dan saudara mesti ingat, satu-satunya musuh Tuhan adalah orang yang tinggi hati. Lawan Tuhan adalah orang yang tinggi hati, orang yang congkak. Karena penyataan-penyataan Allah yang luar biasa itu. Coba lihat semuanya. Saudara tahu Paulus begitu dahsyat. Jadi wajahnya kok kelihatan lulus sekolah minggu ya. Nah, saudara bisa tahu kisah tentang Paulus? Dia ngalamin apa? Kalau saudara baca dalam 2 Korintus ini, dia ngalamin apa? Dia naik ke surga. Ya kan? Ada banyak pendeta kan naik turun surga ke bumi. Ya, sampai hari ini sih saya belum, saudara. Dan kita sih ya kalau ada yang bisa naik turun ya puji Tuhan lah. Ya, one way ticket, return ticket, ya kan, mungkin lagi masa promo dia bisa naik ke atas. Ya, dan Paulus dia mengalami apa? Saudara dia bilang begini, saya naik ke langit yang ketiga. Betul? Saudara pernah baca? Nah, dari wajahnya yang belum lulus sekolah itu. Ya, baca dari ayat ini satu pasal. Saudara akan temukan dia naik ke langit yang ketiga. Artinya apa? Dia pribadi yang luar biasa, supra alami, dipakai Tuhan, pribadi yang dahsyat. Dan ada banyak anak-anak muda hari ini merasa ada banyak hal yang hebat. Tapi saya juga berdoa biar kiranya dari apa yang hebat Tuhan akan memampukan kita, karena sebenarnya kita tidak hebat sama sekali. Betul nggak? Ya kan? Saudara, hari ini firman Tuhan berkata bahwa Paulus dia punya banyak sekali pesan-pesan Tuhan. Dia dipilih jadi rasul, dia menjadi orang yang hebat sekali. Tetapi perhatikan baik-baik, lihat semuanya. Di dalam hidupmu Tuhan akan selalu izinkan supaya tetap rendah hati. Caranya gimana? Saya bacakan. Maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Saya suka dengan kalimat ini. Saudara pernah kena duri? Pernah kena di tangan? Coba, yang punya pengalaman kena duri di tangan atau di badan atau di mana aja, angkat tangan. Yang belum pernah kita doakan, semoga kau tidak mengalami. Saudara pernah mengalami duri dalam daging? Saya mau tanya, enak gak? Nggak enak ya? Kayak ganjel. Nah itu dalam hidup kita ini suka ada banyak orang yang ganjel-ganjel kita. Nah itu ya, coba lihat wajah sebelahnya. Kayaknya saya tahu siapa dia. Ya ini model-modelnya. Ya kan yang bikin ganjel-ganjel ini. Ya kan, ganjel di komunitas, ganjel di keluarga, ganjel di gereja. Ini kalau lihat wajahnya, mengganjel saya. Nah ini, saudara, ada duri dalam daging dalam hidup kita. Tuhan sengaja izinkan, makanya bersyukur. Hari ini saya mau tanya, ada nggak yang masih mengalami duri dalam daging? Bersyukur. Mirip Paulus. Paulus mengalami duri dalam daging. Ya itu apa? Nah ini yang enak. Seorang utusan iblis untuk menggocok. Serapa menggocok? Bolak-balik kerjaan kita, bolak-balik bikin kita jadi naik turun. Nah ini supaya, tapi tujuannya ternyata supaya kita jangan tinggi hati, jangan meninggikan diri. Nah, tapi ayat yang 7 saya baca, saya tahu saudara tidak suka ayat yang 7, saudara suka dengan ayat yang ke-8 sama yang ke-9. Ya, silakan saudara baca ayat 8 ya. Tentang hal ini aku sudah berapa kali? 3 kali berseru. Berseru itu artinya apa? Udah doa, udah teriak, udah minta, Tuhan jauhkan itu daripadaku, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ayat 9 mari kita baca sama-sama, ayat dengan suara yang jelas. Mari kita baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Wow. Saudara yakin hari ini ada cukup kasih karunia Tuhan buat hidupmu? Sufficient grace, unending grace. Ada kasih karunia yang memampukan, yang membuat engkau bisa melakukan. Sebab, mari kita baca, justru dalam kelemahan Allah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada amin, saudara? Hari ini saya percaya sekali Tuhan mau memberi kepada kita apa?
memberikan kasih karunia yang memampukan. Saudara, kita nggak bisa hadapin problem di keluarga kita. Gimana caranya menghandle bisnis? Gimana caranya kita melayani visi komunitas? Kita lagi berhadapan dengan ketidakmungkinan, kemustahilan dalam hidup ini. Tapi saya berdoa mulai hari ini ada kasih karunia yang memampukan hidup. Hei, gunung yang besar akan jadi tanah yang lapang. Semua duri Tuhan izinkan, tapi nanti ada kasih karunia di dalamnya. Saudara, hari ini saya mau ajak kita melihat apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ibrani 4 ayat 16. Inilah kasih karunia yang memampukan. Gimana caranya kita mendapatkan kasih karunia yang memampukan kita? Dan sesudah itu saudara akan dapat favor di dalamnya. Firman Allah berkata, Ibrani 4 ayat yang ke-16. Tuhan tidak pernah mengangkat kelemahan. Dia mengizinkan tantangan. Dia memberikan apa? Memberikan masalah. Terkadang dia seperti mengizinkan masalah, tetapi justru lewat cara itu ada kasih karunia yang akan mengalahkan dan sanggup untuk memampukan kita. Firman Allah berkata, mari kita baca. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian apa? Menghampiri tahta kasih karunia. Ayo kita baca. Tahta kasih karunia. Mari kita baca. Tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat. Rahmat itu apa? Anugerah. Dan menemukan kasih karunia, mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Lagi mau dipecat, dapat kasih karunia tepat pada waktu. Lagi masalah begitu berat, dapat kasih karunia. Makanya saya ketemu ada beberapa perusahaan yang kalau saya ngobrol, nah ini kayaknya butuh kasih karunia. Ya harus udah mepet terus baru finish. Butuh kasih karunia. Ada amin saudara? Dari wajahnya memang butuh kasih karunia terus ya. Ya saudara, dalam hidup ini, dalam mempersiapkan hubungan, dalam menikah, dalam melakukan apapun, kita butuh yang dinamakan apa? Kasih karunia. Hari ini Markus 11 ayat 23 berkata apa? Saudara masih ingat dengan gunung yang tinggi itu? Saya sekarang juga baru mengerti apa yang dimaksud dengan kenapa Tuhan kasih ilustrasi tentang gunung. Karena firman Tuhan berkata dalam Markus 11 ayat 23, Yesus berkata demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Barang siapa berkata kepada gunung ini. Saudara masih ingat dengan gunung yang tadi di Zerubabel, gunung yang besar, gunung apa? Gunung masalah, gunung persoalan, gunung tantangan. Dan saudara harus berkata, ayo kita baca, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya pasti terjadi. Apa yang terjadi? Maka hal itu pasti terjadi. Saudara, hari ini saya berdoa, berapa banyak kita menghadapi gunung-gunung kemustahilan. Mulai dari sekarang, engkau akan bersorak. Mari kita buka kembali Zakaria 4 ayat yang ke-7. Kita ulang-ulang di Zakaria 4 ayat 7. Berapa banyak saudara mau bersorak hari ini? Mari kita baca. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau akan menjadi tanah rata. Ayo kita ganti dengan nama saudara. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan, sebut namamu, Seno. Sebut namamu, Seno. Engkau menjadi tanah yang rata. Ayo kita baca ulangi dari depan. Siapakah engkau gunung yang besar? Gunung apa? Gunung masalah, gunung persoalan, gunung kemustahilan. Di depan apa? Seno. Di depan kita engkau menjadi apa? Tanah yang rata. Tapi syaratnya apa? Kita harus mengangkat batu utama. Coba tangannya dikepalkan, naikkan ke atas. Batu utama. Siapakah batu itu? Yesus Kristus. Dan seorang harus apa? Bersorak. Ayo bersorak. Bersorak. Bersoraknya apa? Kasih karunia. Kasih karunia. Ada amin? Ada kasih karunia yang akan diberikan dalam hidupmu. Makanya saya suka, ya mulai hari ini kalau ngalamin problem apapun, selalu bilang apa? Grace, grace. Bukan wajah Grace yang muncul, karena Grace kita tidak bisa menjawab semua masalah kita.
tetapi ada kasih karunia yang besar yang turun dalam hidup. Amin, saudara. Hari ini berkata bersama saya, grace, grace. Ayo, 1, 2, 3. Grace, grace. Kolomes. Grace. Lebih lagi. Grace, grace. Bahasa Indonesianya, kasih karunia. Kasih karunia ada dalam hidup kita. Dan mulai hari ini, saudara, firman Allah berkata, Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Pembangunan rumah Tuhan akan diselesaikan. Saudara tahu Zerubabel itu apa? Dia membangun bait Allah. Dan dikatakan dalam 16 tahun, akhirnya Zerubabel menyelesaikan semua. Hari ini, saya mau saudara berteriak, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup saya. 2 Tawarik 16 ayat 9 sebagai ayat terakhir. Siapakah yang dimaksud dengan 7? Mata Tuhan melihat di seluruh penjuru bumi. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, mari kita baca, karena mata Tuhan. Nanti surah baca di dalam Zakaria 4 tadi. Karena di ayat sebelumnya itu berbicara tentang 7 pelita, ya, tentang mata Tuhan menjelajah. Maka kita katakan, karena mata Tuhan, mari, menjelajah seluruh bumi, termasuk di ruangan ini, untuk melimpahkan apa? Oke, coba lihat semuanya. Apa nama kekuatan itu? Kasih karunia. Mari katakan, kasih karunia. Mari katakan, kasih karunia kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Kita berhenti sampai di sana, karena kita tidak mau mengaminkan ayat yang berikutnya. Jangan jadi orang yang bodoh. Jangan kita mengalami kekalahan. Tuhan akan memberikan kemenangan di saat kau bersungguh hati mencari Tuhan. Mulai hari ini ada kasih karunia yang memang Tuhan. Amin, saudara. Waktu kau menghadapi problem, kau menghadapi masalah, kau menghadapi kemustahilan, ada ketidakmenentuan dalam hidupmu, tapi ada kasih karunia yang cukup. Waktu kau belum closing, ada kasih karunia yang cukup. Waktu kau menghadapi berbagai kemustahilan, ada kasih karunia yang besar yang Tuhan akan nyatakan lagi. Mulai hari ini, lihat semua, saya berdoa, kasih karunia apa yang kau perlukan. Kasih karunia yang memalukan. Kasih karunia yang membuat gunung yang besar jadi tanah yang lapang. Kasih karunia yang membuat yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup. Mulai hari ini, apakah saudara rindu engkau menerima kasih karunia ini? Kalau engkau mau berdiri dari tempat dudukmu bersama dengan saya, dan hari ini katakan, Tuhan, saya perlu kasih karunia yang besar dalam hidup. Saya percaya ada kasih karunia. Mari kita meresponi apa yang sedang Tuhan lakukan di area kita, dan kita akan terus diperlengkapi sehingga apa yang firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4, saya ingin bacakan untuk setiap kita. Efesus 4 ayat yang ke-13, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombak-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari bersama-sama meresponi apa yang Tuhan akan segera lakukan di area kita melalui Abah Discovery. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam bulan September ini ada satu momen yang sangat luar biasa yang akan kita lakukan bersama, yaitu Abah Discovery. Apa itu Abah Discovery? Di dalam Abah Discovery kita akan belajar mengenai rahasia-rahasia firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Sebagai raja-raja, Tuhan mau kita belajar lebih banyak lagi mengenal akan firman-Nya. Dan juga di dalam momen 14 September ini, pukul 4 sore sampai setengah 7 malam, kita akan dilayani oleh Pak Jeff Hammond dan Ibu Ernest Hammond. Mereka akan menjelaskan. Kalau saudara melihat hari-hari ini di televisi, ada begitu banyak kejadian-kejadian yang terjadi di Timur Tengah.
Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita perlu memahami apa yang sedang terjadi di Timur Tengah dan bagaimana penggenapannya dengan rencana Tuhan. Dan sebagai gereja, apa yang harus kita lakukan di akhir zamannya. Oleh karena itu, saudara, siapkan diri saudara, siapkan waktu saudara. Jangan lewatkan momen kesempatan ini hadir di dalam acara minggu ini, tanggal 14 September jam 4 sampai setengah 7 malam di Greenfield Maisonette lantai 4. Dan juga saudara, di dalam bulan September ini, tanggal 21 dan 28 September, kita akan belajar, kita akan diperlengkapi lagi. Dan kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi ajaran sesat di akhir zaman ini? Oleh karena itu, selama 2 minggu berturut-turut, tanggal 21 dan 28 September, di Greenfield Maisonette lantai 4, pukul 4 sore sampai setengah 7 malam, kita akan diperlengkapi bagaimana agar kita punya kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menghadapi ajaran sesat yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya mendorong saudara untuk siapkan waktu saudara, siapkan hati saudara untuk hadir di dalam momen Abadi Discovery ini. Saya tunggu kehadiran saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Ya, pertama kali saya jadi news reader hari ini. Seperti yang tadi telah kita saksikan di video pengumuman, dalam rangka Abadi Discovery ini, hari ini tanggal 14 ini kita akan ada seminar menghadapi kondisi di Timur Tengah akhir-akhir ini. Kita akan mendapatkan penjelasan dari Pak Jeff Hammond dan Ibu Anet. Waktunya jam 4 sampai dengan kira-kira setengah 7. Untuk hari ini tidak dipungut biaya apapun, tapi juga tidak ada makan, saudara. Tapi gratis loh. Ini biasanya kalau seminar-seminar seperti ini tuh dipungut biaya, saudara. Tapi hari ini digratiskan. Siapa yang suka gratis boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan bohong gitu. Pengumuman yang berikutnya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Andy. Tanggal 21 dan 28 September juga dalam rangka Abadi Discovery ini akan dilanjutkan dengan menghadapi ajaran sesat yang akan juga dibawakan oleh kalau nggak diberitahu oleh Pak Jeff Hammond atau bukan, tapi dalam rangka Abadi Discovery ini. Nah, untuk kali ini dipungut biaya sebesar Rp50.000. Rp50.000 saja loh saudara, buat 2 pertemuan ya. Dan ini sudah mencakup untuk biaya materi, juga makan malam 2 kali, Rp50.000. Wah, itu rada susah tuh akhir-akhir ini. Dapat Rp50.000 sama materi ya. Tolong saudara daftarkan ya saudara. Untuk pendaftaran hari ini dan juga untuk tanggal 21 dan 28 September bisa didaftarkan langsung ke Candy Gunawan. Orangnya ada di depan sini. Ya. Pengumuman yang berikutnya, kita akan mengadakan Child Dedication pada tanggal 23 November. Nah, untuk Child Dedication ini akan juga diadakan Equipping Parenting Advance. Nah, itu akan diadakan 2 November dan 16 November. Jadi 2 minggu sebelumnya. Dan ini wajib saudara buat para orang tua yang mau menyerahkan anaknya untuk Child Dedication ini, diwajibkan untuk ikut di acara Equipping Parenting Advance-nya ini 2 November dan 16 November dengan biaya Rp100.000. Untuk pendaftaran bisa dilakukan kepada saudara Kiki. Saudara Kiki bisa pakai istri ya. Daftarkan saudara mereka yang punya anak ya. Oke, itu saja untuk pengumuman kali ini. Saya serahkan selanjutnya kepada Tuhan memberkati. Baik saudara, kita mau memberikan persembahan. Saudara antusias untuk memberikan persembahan? Yes. Kita dari ayat hari ini kita akan baca persembahan kita 2 Korintus 8 ayat 12. Kita baca sama-sama 2-3. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.